Pada video sebelumnya, kita telah melihat bagaimana keunggulan Jepang setelah mendeklarasikan perang dengan Amerika dan sekutu di Asia Tenggara, yang membuat Jepang menguasai seluruh Asia. Penyebab utama Jepang mendeklarasikan perang terhadap Amerika dan menyerang sekutu di Asia Tenggara dikarenakan pada saat Jepang melawan Tiongkok, Amerika melakukan embargo minyak dan pasokan lainnya untuk Jepang. Sedangkan di sisi lain, Amerika terus membuka pasokan minyak terhadap Tiongkok. Hal ini membuat Jepang kewalahan melawan Tiongkok dan merasa gerah dengan Amerika beserta negara sekutu Hindia Belanda dan Inggris di Asia Tenggara. Pada saat itu, para pemimpin Jepang beranggapan bahwa pemberhentian pasokan minyak dari Amerika Serikat adalah suatu deklarasi perang yang tidak diucap secara langsung. Pada akhirnya, Jepang membuat sebuah serangan kejutan di Pearl Harbor dan melancarkan invasi ke Asia Tenggara yang pada saat itu dikuasai oleh kolonialisme Belanda dan Inggris. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana Amerika Serikat dan sekutu mengembalikan keadaan yang semula usang menjadi serangan yang bertubi-tubi terhadap Jepang. Para ahli strategi militer Jepang sangat menyadari kesenjangan yang tidak menguntungkan antara potensi industri kekaisaran Jepang dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, mereka beralasan bahwa keberhasilan Jepang bergantung pada kemampuan mereka untuk memperluas keunggulan strategis yang diperoleh di Pearl Harbor dengan tambahan kemenangan strategis yang cepat. Komando Jepang beralasan bahwa hanya penghancuran armada Pasifik Amerika Serikat dan penaklukan pos-pos terdepannya yang terpencil akan menjamin bahwa kekaisaran Jepang tidak akan kewalahan oleh kekuatan industri Amerika. Sedikit informasi, kami juga telah membahas penyerangan Jepang di Hawaii atau Pearl Harbor pada video sebelumnya. Video tersebut kami tertarakan pada informasi sudut kanan atas. Pada bulan April tahun 1942, Jepang dibom untuk pertama kalinya dalam serangan Doolittle. Pada bulan Mei tahun 1942, kegagalan mengalahkan sekutu secara telak dalam pertempuran Laut Coral. Meskipun Jepang unggul dalam jumlah, tetapi penyebab utama adalah kekalahan dalam strategis bagi kekaisaran Jepang. Kemunduran ini diikuti pada bulan Juni tahun 1942 dengan hilangnya 4 kapal induk pada pertempuran Midway. Kekalahan telak pertama bagi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Hal ini terbukti menjadi titik balik perang karena Angkatan Laut kehilangan kemampuan strategisnya, ofensifnya, dan tidak pernah berhasil merekonstruksi masa kritis baik dari sejumlah besar kapal induk maupun kelompok udara yang terlatih. Pasukan darat Australia mengalahkan marinir Jepang di New Guinea pada pertempuran Teluk Milne pada bulan September tahun 1942, yang merupakan kekalahan darat pertama yang diderita oleh Jepang di Pasifik. Kemenangan lebih lanjut yang diraih oleh sekutu di Guadalcanal pada bulan September tahun 1942 dan New Guinea pada tahun 1943 membuat kekaisaran Jepang berada pada posisi defensif selama sisa perang, khususnya Guadalcanal yang menguras pasokan minyak mereka yang sudah terbatas. Selama tahun 1943 dan 1944, pasukan sekutu yang didukung oleh kekuatan industri dan sumber daya bahan mentah Amerika Serikat yang besar terus maju menuju Jepang. Angkatan Darat Amerika Serikat ke-6 dipimpin oleh Jenderal MacArthur mendarat di Leyte pada tanggal 20 Oktober tahun 1944. Pada bulan-bulan berikutnya, selama kampanye Filipina tahun 1944 hingga 45, gabungan pasukan Amerika Serikat bersama dengan unit gerilya pribumi pembebasan wilayah tersebut. Pada tahun 1944, sekutu telah merebut atau melewati dan menetralisir banyak pangkalan strategis Jepang melalui pendaratan amfibi dan pemboman. Hal ini ditambah dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kapal selam sekutu di jalur pelayaran. Jepang yang mulai tercekik khususnya dalam perekonomian telah melemahkan kemampuannya untuk memasukkan tentaranya. Pada awal tahun 1945, marinir Amerika Serikat telah merebut kembali Kepulauan Ogasawara dalam beberapa pertempuran sengit seperti pertempuran Iwo Jima yang menandai awal jatuhnya Kepulauan Jepang. Jepang setelah masa mengamankan lapangan udara di Saipan dan Guam pada musim panas tahun 1944. Angkatan Udara Amerika Serikat secara tiba-tiba melakukan kampanye pengeboman strategis yang intens menggunakan bom pembakar. Amerika membakar kota-kota di Jepang dalam upaya menghancurkan industri Jepang dan menghancurkan moralnya.
Penggerebekan gedung pertemuan operasi di Tokyo pada malam tanggal 9 hingga 10 Maret tahun 1945 menyebabkan kematian sekitar 100.000 warga sipil dan sekitar 350.000 hingga 500.000 warga sipil tewas di 66 kota lainnya di Jepang akibat kampanye pemboman yang membara di Jepang. Bersamaan dengan serangan-serangan ini, operasi pelayaran pesisir Jepang yang penting sangat terhambat oleh penambangan udara yang ekstensif oleh operasi kelaparan Amerika Serikat. Meskipun demikian, upaya tersebut tidak berhasil membujuk militer Jepang untuk menyerah. Pada pertengahan Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan senjata nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Bom atom ini adalah senjata pertama dan satu-satunya yang digunakan terhadap negara lain dalam peperangan. Kedua bom ini menewaskan sekitar 120.000 hingga 140.000 orang dalam hitungan menit. Dan jumlah yang sama meninggal akibat radiasi nuklir pada minggu, bulan, dan tahun berikutnya. Bom tersebut menewaskan sebanyak 140.000 orang di Hiroshima dan 80.000 orang di Nagasaki pada tahun 1945. Terlepas dari fakta netralis Soviet Jepang pada perjanjian Yalta pada bulan Februari tahun 1945, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet telah sepakat bahwa Uni Soviet akan berperang melawan Jepang dalam waktu 3 bulan setelah kekalahan Jerman di Eropa. Perang Soviet-Jepang ini menyebabkan jatuhnya pendudukan Jepang di Manchuria, pendudukan Soviet di Pulau Sakhalin Selatan, dan ancaman nyata invasi Soviet ke pulau-pulau asal Jepang. Hal ini merupakan faktor penting bagi beberapa pihak internal Jepang dalam mengambil keputusan untuk menyerah kepada Amerika Serikat dan mendapatkan perlindungan daripada menghadapi invasi Soviet secara bersamaan serta kekalahan dari Amerika Serikat. Demikian pula, keunggulan jumlah tentara Uni Soviet di Eropa menjadi salah satu faktor keputusan AS untuk memamerkan penggunaan senjata atom kepada Uni Soviet. Seperti halnya kemenangan sekutu di Eropa yang berkembang menjadi perpecahan Jerman dan Berlin, perpecahan Eropa dengan tirai besi, dan Perang Dingin berikutnya. Mungkin hanya itu dulu pembahasan kita kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih juga kepada para Skopers yang hingga kini masih terus mensupport channel kami. Saya Ivan pamit undur diri.